Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang hidup kita ada masalah, tetapi Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Mari kita masuk dalam renungan kita, persiapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Firman Tuhan kita untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah raja kepada Zadok, imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan.
Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar.' Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah jangan mengeluh, jalani proses Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang dalam hidup kita ini tidak lepas dari berbagai-bagai masalah, cobaan yang kita alami, problematika hidup, baik itu masalah di dalam keluarga, baik itu masalah di dalam pekerjaan, baik itu masalah dengan anak kita, masalah dengan orang tua kita. Pasti kita membutuhkan suatu solusi. Dan terkadang di dalam masalah itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bukan kita mengadu kepada Tuhan, bukan kita meminta jalan keluar kepada Tuhan. Malah kita mengeluh bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Inilah yang biasa orang lakukan atau manusia lakukan kalau bertemu dengan masalah. Saudara yang terkasih, Daud dalam hal ini dikhianati anaknya sendiri, Absalom. Absalom melakukan kudeta terhadap kerajaannya. Banyak orang Israel berbalik mendukung Absalom. Bukan hanya kehilangan tahta kerajaannya, nyawanya pun terancam. Saudara yang terkasih, Daud terpaksa meninggalkan istana. Sepanjang perjalanannya muncul tokoh-tokoh yang tetap setia kepadanya. Salah satunya adalah kawan sejatinya Daud adalah Itai. Dikisahkan bahwa pegawai istana orang Kreti, orang Pleti dan Gad melarikan diri bersama Daud. Di antaranya adalah pengawal pribadi raja, termasuk Itai, orang Filistin. Ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul yang ingin membunuhnya, ia bersembunyi di gua Adulam. Di situ ia bertemu dengan 30 orang pelarian dari berbagai bangsa. Bersama mereka Daud membentuk kelompok Adulam. Mereka menjadi pasukan yang kuat dan setia kepada Daud. Setelah Daud menjadi raja, tim elit ini merekrut tentara baginya untuk memperkuat tahta Daud. Itai orang baru, ia tidak punya riwayat bersama Daud. Lagi pula masa depan Daud tidak jelas karena pelarian dari kejaran anaknya Absalom. Lagi pula bisa jadi Absalom menangkap dan membunuh Daud dan semua pengikutnya. Maka Daud menyuruhnya tinggal melayani Absalom yang sebentar lagi akan menguasai istana. Kita bersikukuh demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja. Di mana Tuanku Raja ada,
baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Kesetiaannya bukan demi Daud, tetapi demi Tuhan. Inilah sumpah orang Ita itu kepada Daud. Seorang terkasih, Daud tahu kejadian yang menimpanya merupakan penggenapan nubuatan Nabi Nathan atas perbuatannya terhadap Bathsheba dan Uria yang mengambil istri Uria, yaitu Bathsheba, dan mencelakai atau membunuh Uria. Ita tetap setia meskipun tidak ada alasan baginya untuk bersikap demikian. Hal ini menggambarkan kesetiaan Tuhan. Meskipun Daud manusia berdosa, ia tidak meninggalkannya. Meskipun Daud begitu banyak masalah, dikejar-kejar oleh anaknya, tentaranya, tapi dia tetap setia, orang Ita itu, kepada Daud. Saudara yang terkasih, daripada kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan pada saat susah, lebih baik memfokuskan diri kepada orang-orang yang tetap ada di sisi kita, memfokuskan diri terhadap doa dan pembacaan firman dan ibadah kita kepada Tuhan. Kita ingin percaya di balik ada masalah, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan mengeluh, nikmati proses Tuhan. Ya, sedang jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan membarui hati kita dan memberikan kita suatu pelajaran yang berharga dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu kepada kami yang mengatakan bahwa kami jangan terus mengeluh karena masalah kami, tapi biarlah kami berlutut berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, jalan keluar terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk pejabat